Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang puasa. Karena kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak. Menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan seksual, dari mulai subuh, tulu'ul fajar sampai kepada maghrib atau ghurubus syams, sampai kepada terbenamnya matahari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja puasa ini kita tidak bisa kita lakukan begitu saja. Puasa ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah unsur fisik, unsur daripada lahiriah puasa, yaitu berupa menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan seksual. Yang ketiga adalah unsur batiniah puasa, adab batiniah puasa yang harus kita jaga. Yaitu apa? Yaitu al-wara' an maharimillah. Jadi kita menahan diri dari berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat ketika Rasulullah berpidato untuk menyambut bulan puasa dan memberikan arahan penjelasan terkait fadilah dan keutamaan-keutamaan di bulan puasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama yang kita lakukan di bulan ini? Ayyul a'mal afdal fi hadzal syahr?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Afdalul a'mal al-wara' an maharimillah." Sebaik-baiknya perbuatan adalah al-wara' an maharimillah. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lainnya, sunnah-sunnah yang lainnya, maka kita harus terlebih dahulu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa yang merupakan penghancur atau penghapus pahala puasa itu sendiri. Karena ibaratnya kita ini sebuah tempat, kemudian dosa itulah yang membocori tempat itu. Meskipun kita isi air dengan sebanyak-banyaknya, kalau tempatnya itu bocor, maka air itu tidak akan bisa memenuhi tempat tersebut. Begitu juga halnya dengan diri kita, dengan jiwa kita. Meskipun kita beramal baik, berpuasa, kemudian kita juga membaca Quran, kemudian kita juga bersedekah banyak, tetapi jika kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari puasa itu. Karena itu, hakikat sebenarnya puasa adalah menjaga anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat populer di antara kita kaum muslimin yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada hasil apapun, tidak ada manfaat dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kita harus menjaga mata kita dari perbuatan yang haram, seperti umpamanya melihat perempuan yang bukan mahrimnya dengan syahwat, kemudian juga melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan salah satu yang harus kita jaga. Yang kedua adalah mencegah telinga kita dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya mendengarkan ghibah, mendengarkan cacian, umpatan orang lain, mendengarkan orang-orang yang berkata kotor, kemudian juga mendengarkan hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, musik-musik yang bisa melalaikan kita, melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita jaga agar tidak berkata bohong, tidak bersumpah palsu,
tidak bersaksi yang tidak jujur, tidak mencaci maki orang, tidak menghibah orang, membicarakan orang lain di belakang kita, dan juga tidak juga mengadu domba, tidak memfitnah dan lain sebagainya. Ini adalah uh, tugas kita untuk menjaga mulut kita, begitu juga dengan tangan kita agar kita tidak mencuri, tidak mengambil barang orang lain, tidak menganiaya orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain. Begitu juga dengan kaki kita, kita tidak pergi ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ terdapat kemaksiatan. Kemudian juga akal pikiran kita jangan sampai kita menghayal hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga kita jaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat hasud, kebencian, iri, dengki, kemudian juga pamer, ria, tidak tidak beramal, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala ingin dipuji oleh orang. Ini semuanya harus kita jaga. Karena itu, hakikat puasa yang sebenarnya adalah menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita isi dengan tadarus, kita isi dengan salat tarawih, kita isi dengan zikir kepada Allah, dengan bertafakur. Insya Allah semuanya akan membuahkan hasil yang maksimal karena tempatnya sudah tidak bocor lagi. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.